Tuhan itu baik, katakan Tuhan itu baik. Dengan kasih setianya Dia mau mengampuni tiap dosa kesalahan. Dia mendatangkan kesehatan, kesembuhan, memberikan keselamatan, aman dan sejahtera dengan berlimpah-limpah. Tuhan itu baik, katakan Tuhan itu baik. Dengan kasih setianya Dia mau mengampuni tiap dosa kesalahan. Dia mendatangkan kesehatan, kesembuhan, memberikan keselamatan, aman dan sejahtera dengan berlimpah-limpah. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Dia mempelai pria surga, pujilah Dia, haleluya. Tuhan itu baik, katakan Tuhan itu baik. Dengan kasih setianya Dia mau mengampuni tiap dosa kesalahan. Dia mendatangkan kesehatan, kesembuhan, memberikan keselamatan, aman dan sejahtera dengan berlimpah-limpah. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Dia mempelai pria surga, pujilah Dia, haleluya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Dia mempelai pria surga, pujilah Dia, haleluya. Dia mempelai pria surga, pujilah Dia, haleluya. Pujilah Dia, haleluya. Puji Tuhan, mari kita gunakan kesempatan yang masih diberikan untuk kita beribadah kepada Tuhan, sekalipun kita berada di rumah masing-masing. Tapi mari kita satukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, saat ini kami masih diizinkan Tuhan untuk beribadah. Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini dengan sungguh-sungguh datang kepadamu, sujud di hadapanmu Tuhan, menyembah Engkau Allah yang kami kasihi dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami bawa hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, kami akan awali ibadah kami. Engkau memberkati kami Tuhan. Dari awal sampai akhirnya. Biar urapan kuasa-Mu Tuhan. Baik atas puji-pujian maupun dalam ibadah ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sehingga setiap kami merasakan lawatan Tuhan. Sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin Tuhan Engkau hadir pada setiap hati yang rindu untuk datang bersujud kepadamu. Terima kasih Bapak, berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dan segala kuasa Tuhan
Kami minta urapan kuasa-Mu Tuhan. Segala kuasa yang bukan dari Allah, biarlah itu dihancurkan dan disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami segenap hati kami datang kepada Tuhan. Kami ucap syukur dan kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi kami. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan, selidikilah hatiku dengan kuasa firman-Mu.
rindu untuk menjadi mempelai perempuanmu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahwa hidup kami ada tanda milik kepunyaan Tuhan sendiri. Yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Kami diampuni Tuhan. Kami dijadikan milik kepunyaan Tuhan sendiri. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah seperti-Mu. Kami bangga dan kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Bapa yang dalam surga, kami buka hati kami. Tuhan buka selubung-selubung yang masih menutupi mata iman kami. Supaya firman-Mu Tuhan yang saat ini akan diberitakan boleh menyentuh setiap hati kami Tuhan. beri kekuatan baru. Terima kasih Tuhan supaya lewat firman-Mu kami diajarin Tuhan, kami dituntun menuju kepada kesempurnaan Tuhan. Oleh sebab itu kami mau merendahkan hati kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Berkati kami semua yang akan menerima firman itu. Supaya kami bukan hanya membaca dan mendengar, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan buka firman Tuhan supaya Roh Kudus menerangi kehidupan kita sekalian. Saudara, saya akan berbicara sesuai dengan apa yang ditaruh Tuhan dalam hidup saya, yaitu apa yang terjadi di akhir zaman. Kita semua telah berada di akhir zaman. Apa yang terjadi di akhir zaman? Ada 3 hal penting yang terjadi yang kita akan perhatikan pada hari ini. Yaitu yang pertama, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Itu ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kita baca ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Ya, mari saya siapkan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 sampai 21, demikian firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, saudara,
ini terjadi suatu kebangunan rohani akhir zaman. Bagi orang yang percaya, mereka akan bernubuat, melihat penglihatan-penglihatan, itu seperti yang ditulis di ayat 17 itu. Nah, laki-laki perempuan bernubuat, teruna-teruna melihat penglihatan, orang-orang tua mendapat mimpi, dan juga hamba-hamba laki-laki dan perempuan dicurahkan roh, sehingga dia juga bernubuat bagi orang yang percaya. Tapi bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan pun juga merasakan dipersiapkan oleh Tuhan dengan pencurahan kuasa Roh Kudus. Sebab di satu pihak, di dalam lingkungan orang percaya ada nubuat, ada penglihatan, ada mimpi, dan seterusnya. Tetapi secara umum Tuhan membuat salah satunya di sini ada mujizat di atas, di langit, tanda-tanda di bawah, di bumi. Nah, juga matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Jadi seluruh manusia akan merasakan dan melihat itu. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan. Bagaikan kemurahan, itu sebabnya ditulis di ayat ini yang menjadi pokok. Nomor 1 adalah Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Semua. Nah, tentu yang orang percaya yang dikatakan nubuat, penglihatan, mimpi dan seterusnya. Tapi bagi orang yang belum percaya, saudara, ini merupakan satu kemurahan Tuhan. Dan dia kalau sadar dan mau menerima keadaan itu kemudian bertobat sesuai dengan nubuat yang disampaikan oleh orang-orang percaya, kan ada nubuat. Terus penglihatan-penglihatan, mimpi, ceritakan kepada tetangganya, kenalannya, saudara-saudara yang lain. Sehingga orang lain pun mendengar, terjadilah suatu kebangunan rohani. Makanya Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah, yang menjadi fokus adalah orang yang belum percaya dipersiapkan. Ada yang bertobat dan percaya kepada Tuhan dengan semangat baru, menggebu-gebu hidup dalam takut akan Tuhan terjadi mula-mula bagi orang yang baru percaya. Itu sebabnya diberi tanda ini. Semua manusia. Tulis semua manusia. Yang sudah percaya jelas mendapat peneguhan. Apakah dia makin teguh, makin siap? Nah, itu tergantung kepada setiap pribadi orang yang percaya. Setelah mendengar nubuat, ada penglihatan-penglihatan, mendapat mimpi, dicurahin kuasa Roh Kudus sehingga hamba-hamba juga bisa bernubuat. Ya. Di sini saudara kita diajak untuk melihat tanda ini sebagai satu kemurahan bagi orang yang belum percaya di hari-hari akhir. Makanya saya tulis ada kebangunan rohani di akhir zaman. Ya, kita lihat ayat-ayat ini. Ini ditulis 3 ayat ini, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Yohanes tidak menulis. Ya. Sebab Yohanes itu memberikan satu penekanan yang menggambarkan Yesus sebagai Allah yang berkuasa. Tetapi ketiga kitab Injil ini, yaitu Matius menggambarkan Yesus sebagai Raja, dan Markus itu menggambarkan Yesus sebagai hamba, dan Lukas menggambarkan Yesus sebagai manusia. Jadi ini bagaikan Tuhan memberikan penekanan di sisi manusiawi. Ya, dari mulai orang yang tertinggi, yaitu raja, sampai kepada orang yang terendah, yaitu hamba. Dan Lukas menyimpulkan yang menjadi fokus dan menjadi perhatian Tuhan seperti isi hati Tuhan, karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini. Maka
Lukas menggambarkan manusia. Jadi manusia menjadi fokusnya. Siapapun mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, asal dia itu adalah manusia, itu mendapat kemurahan di akhir zaman ini. Ya. Mari kita baca di Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-16. Ini dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ya, siapa dia? Ya orang yang bertobat pada waktu kebangun rohani di akhir zaman itu. Melihat mujizat-mujizat yang dia lihat di bumi, di atas, di langit. Dan matahari menjadi gelap. Nah, maka dia bertobat dan percaya kepada Tuhan. Nah, menjadi yang mula-mula lantas diawaskan supaya kita yang terdahulu percaya, jangan masa bodoh terhadap kesempatan akhir zaman ini. Maka kalau kita tidak tumbuh dan kita tidak siap, maka kita akan berubah menjadi yang terakhir. Yang terakhir. Mari kita baca yang kedua. Di Markus pasal yang ke-10. Ya, ini bagikan diulangkan oleh ketiga Injil. Tadi Matius, sekarang Markus pasal 10 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, penekanannya sama. Yang baru bertobat hari-hari ini, dia begitu menggebu, dia merasa cinta Tuhan menggelora dalam hidupnya, tumbuh begitu cepat. Ya. Tetapi yang dikhawatirkan orang yang lama sudah percaya kepada Tuhan, lah nggak siap. Kenapa nggak siap? Nah nanti nomor 2 yang akan menjelaskan. Ini kan nomor 1. Kemurahan Tuhan dibuka. Ya, yang terakhir mari kita baca sekaligus di Injil Lukas pasal 13. Ya. Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-30 berkata demikian. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Saya simpulkan dari nomor 1 ini, bagi orang yang tumbuh dan terus tetap kepada Tuhan, konstan hidup rohaninya, dia setia dan maju, bertumbuh, berkembang. Maka dia mendapatkan anugerah Tuhan seperti yang ditulis tadi itu. Ya, ada yang bernubuat, melihat penglihatan-penglihatan, dan orang tua-tua mendapatkan mimpi, peneguhan dia makin semangat. Tetapi bagaimana dengan Kristen umum? Jangan bangga bahwa kita sudah lama percaya kepada Tuhan. Tapi kalau tidak siap, maka dia akan menjadi lemah, bisa berbalik tuh. Yang mestinya kita ini terdahulu, tetap terjaga untuk lebih dahulu, tapi ternyata berubah menjadi ketinggalan. Terakhir itu adalah ketinggalan, tertinggal. Nah ini yang tidak diharapkan. Itu sebabnya kebangunan rohani akhir zaman ini pasti terjadi karena itu janji Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari yang akhir, kata firman Tuhan begitu. Ya, di Rasul pasal 2 tadi yang menyebutkan dan memberikan kepastian kepada kita. Ya, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Semua. Ya, udah jelas kalau yang udah percaya. Tapi menjadi pertanyaan, kalau dia percayanya tidak sungguh dan tidak tumbuh, tidak mau terus dibimbing dan didewasakan, dihidupkan, diterangi oleh Roh Kudus untuk berjalan di dalam kebenaran firman, mungkin bisa merosot menjadi yang terakhir. Gitu. Ya. Kenapa begitu? Ya nanti kita akan lihat yang kedua.
Ya, tapi saya selesaikan dulu pokok pertama ini, yaitu kita tahu bahwa pencurahan Roh Kudus itu kepada semua manusia. Yang sudah percaya jelas, karena tumbuh, karena siap, maka dia mendapatkan nubuat, bisa bernubuat, nah menjadi berkat. Mendapat penglihatan, menjadi berkat bagi orang lain pada waktu dia bercerita penglihatan yang dinyatakan Tuhan. Kemudian ada mimpi yang tua-tua, kemudian diceritakan kepada temannya, kepada tetangganya, kepada detolannya, maka dia mendapat kemurahan. Semua orang mendengar itu karena disertai juga dengan tanda ajaib di langit, di bumi, dan matahari menjadi gelap. Jadi orang mendengarkan nubuat-nubuat, mimpi dan penglihatan-penglihatan yang disampaikan oleh orang beriman yang memang mendapat anugerah Roh Kudus tadi itu. Tapi bagaimana dengan yang umum? Ya, kalau dia ada yang masa bodoh sampai hari ini melihat tanda-tanda akhir zaman ini, maka dia akan berubah menjadi yang terakhir. Meskipun dia sudah puluhan tahun ikut Tuhan. Ya, ini nubuatnya begitu. Ya, saya berdoa dan berharap supaya itu tidak terjadi kepada kita. Ya, semua manusia, itu yang saya kasih kotak ini. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Nah, semua manusia ini berbeda dengan yang ditulis di Efesus pasal 4. Karena kalau semua manusia, ya semua. Baik yang percaya maupun yang tidak percaya. Ya begitu, karena semua. Kalau cuma orang percaya saja ya nggak ditulis semua. Ini semua manusia. Asal manusia baik di atas muka bumi. Nah, berbeda. Kalau memang khusus untuk orang percaya tulisannya seperti di Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12 saya bacakan ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, beda. Kalau ini dikhususkan untuk orang-orang kudus. Jadi orang yang belum percaya enggak. Tapi kalau Kisah Rasul pasal 2 tadi memang dicurahkan untuk orang yang semua. Baik yang percaya mendapatkan penglihatan, peneguhan, mimpi dan seterusnya. Kemudian hidup. Tapi yang belum percaya dia lihat itu, dengar nubuatan, dikerjakan oleh Roh Kudus hatinya. Nah, dia tidak dipenuhkan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya sampai dia bertobat dan mengaku Yesus. Ya, saya buka ini ya di kotak ini supaya saudara perhatikan. Pekerjaan kuasa Roh Kudus adalah mempersiapkan hati bagaikan membajak tanah yang akan ditaburi oleh firman Tuhan yang disampaikan dengan nubuat tadi itu, terus penglihatan disampaikan, kemudian mimpi-mimpi diceritakan oleh banyak orang percaya yang memang mendapat anugerah itu di dalam masa akhir-akhir ini. Maka itu semua orang yang belum percaya diterangi oleh Roh Kudus dan dimampukan untuk dia bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Sebab enggak ada orang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau tidak dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, mari kita baca 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12 kita baca ayat yang ketiga. Ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Enggak ada. Kalau ada Roh Allah enggak akan mengutuk Yesus. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi banyak orang yang mendengar nubuat-nubuat tadi, penglihatan-penglihatan, terus mimpi-mimpi yang dijelaskan tersebar kemana-mana. Karena ada orang yang tumbuh itu bernubuat, penglihatan di mana-mana sambil dia melihat bukti, wah buminya berubah itu, mataharinya gelap. Maka dia
dikerjakan oleh Roh Kudus, dia membuka hatinya atas pekerjaan Roh Kudus sehingga dia mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain dikerjakan oleh Roh Kudus. Makanya pencurahan Roh Kudus dalam arti hujan akhir, kebangunan rohani hujan akhir, bagi orang yang belum percaya, dia dikerjakan oleh Roh Kudus. Belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, belum dibaptis oleh Roh Kudus, tapi pertama dikerjakan sehingga hatinya bisa terbuka dan mengaku percaya kayak kita dulu. Dulu kan kita belum percaya. Dikerjakan oleh Roh Kudus, kita menyesal, kita bertobat, mengaku dosa kepada Tuhan, dan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, itu akan terjadi. Nah, dimungkinkan ini yang semangat karena hari akhir. Yang dikatakan orang yang tadinya ya hidup dalam dosa, nggak mau percaya sampai hari ini, begitu saat itu bertobat, dia semangat, dia hidup rohaninya, menjadi nyalip orang-orang Kristen yang biasa-biasa aja. Ya bisa mendahului dia. Rohaninya begitu kencang dia berubah. Ada percepatan rohani begitu rupa di akhir zaman. Ya, itulah kebangunan rohani. Ini ditulis. Nah, saya menjelaskan seperti itu. Karena apa? Karena saudara lihat ini. Firman diberikan dengan limpah. Sekarang ini firman diberikan dengan limpah. Saudara mau buka jam berapa aja ada itu. Melalui YouTube. Ada khotbah. Tiap-tiap hari ada. Nah, saudara bisa. Jadi bagikan dilimpahin berkat firman. Nah, karena mendengar firman, orang yang percaya karena saat itu melihat mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib di langit, di bumi. Nah, matahari menjadi gelap. Dia bertobat. Nah, inilah orang yang dimungkinkan jadi maju lebih jadi dahulu. Tapi Kristen yang biasa-biasa, yang santai-santai aja, yang masa bodoh, yang biasa, maka dia akan menjadi yang terakhir. Atau kata lain ketinggalan. Tertinggal, terakhir kan tertinggal. Ya, ini mendahului karena tertinggal. Makanya ada bahasa ketinggalan. Ya, ketinggalan itu bukan berarti binasa. Belum, masih dapat kemurahan. Sebab Kristen yang ketinggalan pada waktu Tuhan Yesus Kristus nanti datang dalam kemuliaan. Kalau orang yang baru bertobat, jelas dia siap sedia karena dia mengaku Yesus, menggebu-gebu. Nah, loloslah ke bawah. Makanya menjadi yang gak mungkin menjadi terdahulu. Tapi yang saya khawatirkan orang Kristen yang biasa-biasa, yang sekarang ini masa bodoh dan seperti dingin-dingin, seperti dianggap biasa saja. Padahal ini kelimpahan firman luar biasa dan menjangkau menembus semua keadaan, semua waktu, semua tempat dengan mudah. Ya, nanti dia akan tertinggal. Kalau tertinggal, ya risikonya dia masih ada kemungkinan diselamatkan, tetapi resiko ditanggung sendiri. Keselamatan ditebus dengan darahnya sendiri. Pada masa aniaya besar, yaitu zaman antikris. Itu kesukaran besar yang menghadang di depan. Makanya itu akan terjadi juga di hari-hari akhir. Tapi yang nomor satu, Tuhan curahkan roh ini dulu. Itu sebabnya nasihatnya adalah mari inilah saatnya untuk sungguh-sungguh hidup dekat dengan Tuhan. Ya ini bukan satu himbauan. Ini sudah harus merupakan keharusan saat-saat ini sungguh-sungguh hidup dekat dengan Tuhan. Ya sudah, ya pergunakanlah waktu dan atur. Karena Tuhan memberikan kesempatan yang sama. Nah, mari kita baca. Ini ayat yang terakhir untuk nomor 1. Ya, di Efesus pasal 5. Efesus pasal yang ke-5. Kita baca ayat yang ke-15. 15. Ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal.
tetapi seperti orang arif. Ya, jangan masa bodoh. Ini perhatikan, ini hari-hari terakhir ini. Ya, Tuhan mencurahkan kuasa rohnya bekerja. Kalau saudara hanya fokusnya ke pihak yang negatif, wah ini masa pandemi, masa sukar, wah semua sukar, ekonomi sukar, semua perjuangan ini. Cuma melihat begitu saja, lantas bagaikan tertutup. Orang percaya diberikan urapan oleh Roh Kudus, di masa-masa yang sukar dia bisa melihat kemurahan Tuhan, karena memang orang benar akan hidup oleh iman. Makanya iman itu yang mesti ditambahkan, ditumbuhkan, itulah. Ya, nah itu yang artinya ditambah itu bertambah tumbuh, bertambah besar, bertambah kuat. Hingga menandiri ya. Ayat 15, sekarang ayat 16. Dan bergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ini benar, ini real, ya tepat hari-hari ini adalah jahat. Karena keadaan pandemi itu kejahatan begitu mudah tersulut, hanya perkara kecil saja sudah membunuh dan seterusnya. Kekasaran, kejahatan manusia memuncak. Ya, 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Perhatikan, jangan kita masa bodoh itulah. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Anggur ini gambaran dari kesukaan daging. Makanya ini bahasa rohani, disebutkan anggur bukan anggur biasa itu. Ya, tapi anggur dalam arti kesukaan duniawi, kesukaan daging. Itu membangkitkan dan menimbulkan hawa nafsu saja. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bagi orang yang percaya penuh dengan. Dan berkata-kata seorang kepada yang lain. Nah itu. Seperti orang bernubuat, berkata-kata meneguhkan. Seperti orang yang bercerita tentang penglihatan yang dinyatakan Tuhan atas hidupnya, dia bagikan kepada yang lain. Bagikan orang yang mendapat pernyataan melalui mimpi, terus kemudian bercerita tentang mimpi kemurahan Tuhan. Ya. Dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah ini Kristen yang normal, yang tumbuh, yang hidup, yang makin teguh. Nah ini saya sampaikan sebagai pesan Tuhan bagi saudara yang anggap belum nyampe ke sini. Dianggap biasa saja, yang penting masih percaya. Iya, memang kita tidak murtad meninggalkan Tuhan. Tapi kalau saudara meninggalkan kebenaran yang mengingatkan kita inilah hari akhir, Tuhan memberikan kemurahan, saudara akan menyesal kalau dihitung sebagai orang yang jadi terakhir. Ya. Kami berdoa karena kami berharap supaya itu tidak terjadi kepada kehidupan saudara yang mendengar firman. Sadarlah dan mari kita hidup sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan di hari-hari akhir ini. Percayalah, Tuhan pasti menolong hidup kita. Ya, nah ini yang pertama. Kita akan beralih kepada yang kedua. Yang kedua adalah hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, ini ditulis di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1. Tentu saudara baca seluruhnya nanti dari ayat 1 sampai 1 perikop sampai ayat yang ke-9 di situ disebutkan tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Nah, tulisannya adalah ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, ini harinya terakhir. Bersamaan itu, berurutan dengan cepat. Yang nomor 1, Tuhan kasih kebangunan rohani dulu. Supaya kesempatan kemurahan Tuhan dirasakan.
Dan orang Kristen yang sudah percaya makin diteguhkan meskipun menghadapi masa sukar. Ya, sekarang nanti akan berurutan nih, masa sukarnya akan makin berat, makin menekan, tetapi Tuhan bersiapkan. Nah, orang-orang baru juga dihidupkan oleh Tuhan. Ya, terus bukan hanya hari-hari terakhir masa sukar, tapi di ayat ini berkembang sampai banyak orang karena sukar, maka sibuk mengumpulkan harta saja. Fokusnya kepada hal yang duniawi saja. Nah, mari kita baca di Yakobus pasal yang ke-5, ayat yang ke-3. Kitab Yakub pasal yang ke-5, ayat yang ke-3. Nanti sudah baca satu perikop tentang peringatan kepada orang kaya yang fokusnya hanya kepada kekayaan, kepada harta benda di dalam dunia ini. Bukan keliru, itu juga harus dicari, tetapi hari-hari terakhir harusnya sudah tidak berfokus ke situ. Karena Tuhan tidak akan mencabut berkat. Itu berkat akan jalan terus. Karena kita mulai beralih kepada mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, beralih kepada hal rohani, tumbuh seperti tadi itu yang dinubuatkan di Kisah Rasul tadi. Wah, hidup, maka yang lain itu mengikuti udah dengan sendirinya. Tetapi bagi mereka yang fokusnya kebalik, dia memberi fokus kepada tentang kesibukan mengumpulkan, artinya bekerja. Ya jadinya begini ya. Ayat 3 saja saya baca. Nanti saudara baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ya. Ayat 3. Emas dan perakmu sudah berkarat. Ini mustahil tapi terjadi di hari-hari itu. Ya, saya belum pernah lihat karatnya emas berkarat itu seperti apa. Perak berkarat itu seperti apa. Tapi firman Tuhan berkata dan saya yakin pasti akan terjadi. Dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu. Itu menjadi kesaksian tuh. Dia hanya mengagungkan itu. Tapi akhirnya berkarat. Karena di masa sukar nggak laku. Ya sukar untuk laku. Orang nggak akan memperhatikan beli yang begitu. Coba saudara aja lihat. Saya ini memperhatikan banyak plang ditulisin bahwa rumah ini dijual. Itu yang sebelum pandemi nggak ada satupun. Tapi saya lihat satu start jalan ke Penanjung ini, banyak sekali itu yang. Wah, belum di mana-mana dijual. Ya, tidak. Tapi nggak pernah ada ya dengar yang laku ya, tulisannya masih begitu aja terus. Ya karena memang suka dan nggak mau orang membeli di masa seperti ini. Ya, sampai akhirnya ya ini digambarkan seperti berkarat. Ya. Ya ulangkan, emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Titik. Nah, itu menjadi efek balik yang memberikan kesukaran bagi fisiknya. Ya ternyata menjadi beban yang terlalu berat. Ya, menghancurkan dagingnya. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Nah, itu ditulis itu. Jadi memang penting bekerja. Kan saya sudah menggambarkan, menjelaskan. Ini ya saya ulangkan ditulis ya. Yaitu 1 Tesalonika 3 ayat 10 itu tentang iman. Nah, dengan pasal dan ayat yang sama, tapi di 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 itu tentang bekerja. Kalau tidak bekerja jangan makan. Ini bukan bertentangan, tetapi menjadi hal yang penting berurutan yang diinginkan oleh Tuhan. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Sudah waktunya bahwa Kristen itu tumbuh dan memberikan prioritas yang utama tentang hal-hal yang rohani. Itu maksudnya Tuhan. Tapi kalau kita anggap biasa, dan memang itu lagunya seorang hamba Tuhan atau pelayan atau pendeta, ngomongnya ya begitu. Ya memang tugasnya memang menyuarakan itu.
Tetapi saudara ingat bahwa inilah hari-hari terakhir. Ya, tadi firman Tuhan, kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang terakhir. Harinya sudah mau habis, kesempatanmu sudah mau habis. Dia masih fokusnya ke situ aja, bekerja aja, mencari harta saja. Bukan, perbaikilah. Bahwa bukan salah, karena ini satu kotak ini semua dua-duanya penting. Cuma urutannya ini satu adalah yang rohani, yang kedua adalah bekerja. Karena itu tanggung jawab, dari situlah Tuhan menyalurkan berkat dari apa yang dipegang tanganmu. Tapi kalau kebalik, risikonya adalah menjadi yang terakhir nanti. Terakhir atau ketinggalan. Makanya ada nasihat dari Ibrani 10 ayat 25. Ini sudah tidak asing lagi buat kita. Mungkin di antara kita sudah banyak yang hafal dengan ayat ini. Yang berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Lah kalau nggak boleh kan berarti itu harus yang menjadi utama. Lah kalau di masa sukar, iya bagi sukar bagi orang yang tidak mempunyai iman. Tapi kalau imannya ini tumbuh dan ditambahkan hidup, maka dia tidak khawatir di masa sukar. Karena Tuhan membuktikan dirinya tetap membuka jalan dan memberkati. Ya, banyak kesaksian itu yang mengalami. Nah, bagi saudara terbukalah. Ya, supaya buat kesempatan yang baik, jangan meninggalkan berhimpun bersama-sama. Memang saat ini kita tidak bisa berhimpun di dalam rumah Tuhan karena perpanjangan PPKM. Nanti sekali kelak kalau sudah dilonggarkan dan kita bisa kembali ke dalam rumah Tuhan, kita akan bisa menikmati yang sebenarnya ibadah. Itu harus di rumah Tuhan. Namun sekarang harus beri waktu, gunakan kesempatan untuk duduk. Meskipun kita berhadapan dengan TV. Ya, saya bagaikan nampang di televisi saudara kalau saudara salurkan ke televisi. Nah, kalau tidak saudara salurkan ke laptop atau ke HP saja. Nampangnya sama. Ya. Tapi inilah persekutuan. Hanya tempatnya jauh. Saya di gereja, ini di rumah Tuhan. Dan saudara ada di rumah masing-masing. Mungkin ada di dalam perjalanan. Ya, karena ini jam ibadah maka saudara buka dan ikut. Karena keadaannya seperti itu. Ya, karena terpaksa harus begitu. Karena hal yang terpaksa. Ya, kalau yang lain itu jangan bilang terpaksa. Terpaksa itu misalnya mendengar berita, oh si itu meninggal. Nah kan terpaksa harus pergi. Tapi kalau cuma repot, ini perlu ke mana, kan bisa diatur sebelumnya. Karena akan nabrak hari ibadah. Tapi yang terpaksa itu kali ada yang sakit harus membawa ke rumah sakit misalnya. Nah itu terpaksa. Harus memutar di perjalanan ibadah dengan di perjalanan. Tapi kalau yang lain-lain kan bisa diatur. Pekerjaan pun bisa diberhentikan, meeting pun bisa di-cancel. Kan kita udah tahu bahwa minggu itu selalu ada. Dan jam ibadah itu harus diperhatikan menjadi yang utama di dalam hidup kita. Nah kalau itu menjadi yang utama sebetulnya tidak ada. Oh ya terpaksa saya harus pergi. Pergi kemana? Oh, mesti beli ini. Ya, kan besok bisa. Atau tadi atau kemarin. Kan udah tahu bahwa itu jam. Jadi yang terpaksa itu adalah hal-hal yang tidak bisa tidak. Misalnya dia yang sakit harus segera dibawa untuk mendapat pertolongan dokter atau rumah sakit. Atau meninggal harus kita hadir karena ada keluarga yang meninggal. Atau ya kecelakaan, nah kita harus hadir. Nah itu terpaksa harus pergi. Tapi kalau yang lain-lain tidak terpaksa ini karena hatinya saja yang tidak fokus untuk menggunakan waktu ibadahnya kepada Tuhan. Ini mesti diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Saya menyuarakan firman Tuhan supaya janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita sekalipun sementara kita online. Ya. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati
Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Harusnya ini makin giat. Nah kalau tidak giat, nah saya khawatir jangan-jangan itu akan menjadi yang terakhir itu Kristen. Ini yang tidak diharapkan. Ini yang kedua. Ya, itu sebabnya kesukaran ya ada. Kesukaran itu memang dinubuatkan yang sekarang kita sudah mulai kesukaran. Saudara nggak bisa lari kemana-mana karena seluruh dunia juga kesukaran. Ya, sukar. Oke, yang terakhir adalah yang ketiga. Hari-hari zaman akhir akan tampil pengecek. Nah ini yang spesifik ini, pengecek. Jadi bukan hanya sendiri tapi berani menghujat, berani mengecek kebenaran. Padahal dia orang Kristen, dia tahu. Nanti baca ya, itu hari-hari terakhir 2 Timotius pasal 3 ayat 1 kan yang saya baca. Ayat 1, sudah lihat di layar itu ayat 1. Tapi bacain ayat terunya. Itu kan disebutkan bahwa yang pertama orang mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Begitu itu ditulis nomor 1. Ayat 1, ketahuilah bahwa dari hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Titik. Maka membual, menyombongkan diri dan seterusnya. Nanti sudah baca. Itu masa yang sukar akan timbul begitu. Kemudian dia ternyata orang beribadah juga, cuma ya tidak bersungguh-sungguh ibadahnya kepada Tuhan. Ya. Mari kita lihat yang terakhir adalah hari-hari zaman akhir akan tampil pengecek. Bukan hanya dia masa bodoh, tapi berani mengecek. Ya, mari kita baca. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir, akan tampil pengecek-pengecek dengan ejek-ejekannya. Ejekan-ejekannya yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ya, ternyata mabuknya mabuk anggur, bukan penuh dengan Roh Kudus. Dia ngecek. Ya, ngecek. Apakah dia bukan Kristen? Mari kita lihat ya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak Bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ya, 5, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Dia sengaja tidak mau tahu. Nah, ayat 5. Nah, saya tulis di sini. Ayat yang kelima ini. Nah, lihat. Sengaja tidak mau tahu. Ya, saya baca ya. Udah lihat ayat 5 itu. Mereka sengaja tidak mau tahu. Jadi bukan 1-2 orang, ini banyak ini. Karena kata gantinya adalah mereka. Mereka itu dalam jumlah yang banyak. Banyak sekali. Ya, sengaja tidak mau tahu. Sengaja. Jadi bukan tidak tahu loh dia. Dia tahu tentang firman Tuhan. Jadi kan Kristen itu. Dia tentang Kristen. Tapi dia tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu. Dia ngerti bahwa langit dan bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Dan bisa nyanyi lagi. Langit dan bumi akan lenyap. Nah, ini hari-hari yang akhir. Nah, saudara, tapi dia sengaja. Memang sengaja. Nah, ini rohnya berbeda. Saudara harus hati-hati. Ya, pilahlah. Ini zaman akhir ini munculnya di zaman akhir. Jadi berbarengan dengan itu. Tapi Tuhan itu begitu luar biasa dan penuh kasih. Makanya nomor 1 dicurahkan dulu itu roh. Kebangunan rohani.
Jadi Kristen bisa dikuatkan, malah orang yang hatinya siap, hatinya dikerjakan Roh Kudus. Kan banyak orang yang belum percaya tapi orang baik-baik kok. Hatinya baik, dia nggak mau nipu, bekerja dengan baik meskipun dia belum Kristen. Ya, di dalam kepercayaannya yang lain itu. Tapi pada saat itu dia melihat tanda-tanda itu dan mendengar nubuat-nubuat, cerita dari penglihatan-penglihatan, mimpi yang diberitakan oleh banyak orang percaya. Wah, kan terjadi itu. Maka dia terbuka hatinya karena Roh Kudus menerangi hati itu. Sehingga dia bertobat dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Wah, diselamatkan dia. Berseru, Tuhan tolong saya, ampuni saya, diselamatkan seperti Kisah Rasul pasal 2 tadi loh. Ayat 17 sampai 21. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Nah, begitu selamatkan dia menggebu, Tuhan Yesus datang, langsung dia menjadi terdahulu, terangkat. Bersama-sama dengan orang-orang yang hidup, yang siap tadi itu. Yang diurapi Tuhan, mendapatkan mimpi, mendapat penglihatan, mendapatkan nubuat. Wah, siap. Yang lain menjadi terakhir atau ketinggalan. Begitu loh. Perhatikan. Ini akan terjadi di hari-hari terakhir. Semua tandanya ditulis hari-hari terakhir, hari-hari terakhir. Ya, sekarang ini. Seluruh dunia akan mengalami itu. Tapi bagi saudara diingatkan, jangan sengaja tidak mau tahu. Jangan tahu kemudian sengaja nggak mau tahu, sengaja dia beralasan, sengaja meninggalkan perhimpunan, sengaja dengan bermacam-macam kesibukan duniawi. Kami yakin kalau hanya untuk dimakan dan dipakai, kita ini sudah lebih dari cukup. Dan boleh dikatakan sudah berkelimpahan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya. Ya, sampai kita pun juga bisa berbagi kasih kepada orang lain meskipun sedikit dan skupnya kecil. Tapi kalau dilakukan bersama-sama seluruh Indonesia itu kemarin kegerakan menjelang 17 Agustus pembagian, ada yang ngasih makanan, ada yang ngasih sembako seperti kita itu ya. Ya, itu dilakukan banyak orang, maka cukup memberi kesan dan memberkati saudara-saudara kita yang berkekurangan. Ya. Kita tahu bahwa Tuhan pasti menolong kita. Tuhan tidak pernah berhutang dan dia pasti akan memberkati pada setiap orang yang mengulurkan tangannya untuk memberkati orang lain. Ya, karena dia yakin bahwa Tuhanlah Allah yang memelihara hidup. Nah, sekarang ditanya mengapa? Mengapa apanya? Mengapa orang itu udah tahu kok sengaja nggak mau tahu, jadi kok malah mengejek, kok nggak malah siap sedia seperti yang lain itu yang bisa mendapat nubuat, mendapat penglihatan, mendapat mimpi, makin meneguhkan, menjadi berkat, lantas dia melayani, menasihati dengan nubuat, dengan penglihatan yang diterima, dengan mimpi yang Tuhan bukakan dalam hidupnya. Mengapa kok begitu? Nah, jawabannya adalah karena hidupnya orang itu meskipun dia Kristen tidak berdasarkan firman Allah. Tapi berdasarkan atas pengertiannya sendiri. Atas rekayasanya sendiri. Karena memang akhir zaman iblis bekerja mengalihkan pandangan setiap orang yang percaya. Sehingga dia terkontaminasi dengan apa yang nyata di atas muka bumi ini. Tetapi saya yakin setiap orang yang percaya pasti dipelihara oleh Tuhan. Jadi kalau kita, saudara dan saya masih ada saat ini, bukan karena kita pinter memelihara diri, bukan karena kita mentaati aturan-aturan ini, memproteksi diri begitu ketat. Ya, itu kita lakukan karena kita ingin menjadi bukti bahwa kita orang yang taat, mau tertib. Tapi perlindungannya bukan dari itu. Saya yakin bahwa Tuhan yang melindungi, yang memberkati, yang menolong, yang mengatur, memproteksi,
Bahkan saya yakin kuasa darah Yesus membungkus, menutup kita. Ini bahasa rohani yang memang kalau tidak diterima dengan iman, ya akan menjadi perdebatan. Karena iblis itu hanya kalah dan takut dengan darah Yesus. Itu ditulis di dalam kitab Wahyu. Mengalahkan iblis ialah dengan kuasa darah Yesus. Mana darahnya udah gak ada kan, di kayu salib dulu tuh. Tapi kekuatan kuasa darah Yesus itu berlaku sampai hari ini untuk menyucikan orang berdosa. Diampuni oleh kekuatan kuasa penebusan darah Yesus. Kuasanya berjalan terus sampai hari ini. Makanya kalau ada orang yang dikerjakan diterangi Roh Kudus, dia mengaku Yesus adalah Tuhan, dia mengalami satu kebangunan rohani. Bagi saudara jangan abaikan. Persiapkan diri supaya kita juga siap untuk bertemu dengan Tuhan yang sudah dekat. Ya, zaman sekarang ini sudah kacau. Ya, susah diprediksi semua. Tetapi mari kita berlindung kepada sabda Allah. Itu pujian itu mengatakan begitu ya. Nanti kita akan naikkan pujian ini. Zaman sekarang bercakalah. Lihat dunia bergelora. Itu pujiannya begitu. Ya, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Karena firman itu adalah pribadi Kristus sendiri. Yang akan menolong, yang sekarang disebarkan. Dan dinubuatkan. Sekarang ini saya menubuatkan tentang kebenaran firman. Menjelaskan kebenaran firman yang sudah ditaruh Tuhan dalam hidup saya. Dalam persiapannya. Sehingga hari ini disampaikan. Saya yakin Roh Kudus sedang bekerja. Ingin menyadarkan. Mari kita balik kepada Tuhan. Karena zaman ini adalah sangat berbahaya. Ya, mari kita sama-sama menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Berjagalah,
lewat pujian ini Tuhan, supaya jikalau dunia menggemparkan, kami hanya berlindung di dalam kekuatan sabda Allah, firman Allah. Sebab firman adalah pribadi Yesus sendiri yang sanggup melindungi kami dari dahsyatnya baik penyakit maupun kesusahan dan segala sesuatu yang menggemparkan. Tapi kami Tuhan bersyukur, kami mau tetap berdiri di dalam firman pengajaran Alkitabiah. Tuhan terima kasih supaya setiap kami Tuhan tidak panik dan tidak takut, tetapi kami berlari dan kami berlindung di dalam kekuatan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tetapkan hati kami untuk memandang kebesaran kuasa-Mu Tuhan yang sanggup melindungi, dan darah Yesus juga adalah satu darah yang penuh dengan kuasa, sehingga dengan kuasa darah Yesus kami boleh dihindarkan dari segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, supaya kami tetap setia, tetap mengasihi Engkau, tetap bersungguh-sungguh Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh melihat pembelaan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami, baik roh kami, jiwa kami, dan tubuh kami terpelihara di dalam kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan, jemaat-Mu yang Tuhan kasihi, supaya mereka tidak keluar dari anugerah-Mu Tuhan, tetapi mereka tetap makin bertambah-tambah iman mereka, dan mereka makin bersungguh-sungguh mengikut Engkau dengan setia, dengan segenap hati dan segenap kekuatan kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mempelai pria surga yang mengasihi kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, di akhir ibadah kami, firman-Mu memberikan peneguhan bagi kami semuanya. Tuhan, lawati setiap saudara-saudara kami di rumah mereka masing-masing. Kami yakin Tuhan menolong, Tuhan memberkati keluarga mereka masing-masing, pekerjaan mereka Tuhan, kesehatan mereka diberkati oleh Tuhan sehingga terhindar dari dahsyatnya COVID ini. Tuhan, Engkau memberkati pekerjaannya, Engkau memberkati juga rumah tangganya, anak-anaknya, dan Tuhan memberkati rohaninya supaya dia tetap hidup sampai hari Maranatha nanti. Kami mohon kemurahan Tuhan, kami ingat kepada keluarga hamba-Mu, yaitu Bapak Pendeta Rudi Wijaya di Gembala Jemaat Gereja di Mojokerto yang Tuhan telah panggil. Tuhan beri peneguhan kepada istri, anak-anak, cucu, menantu, dan seluruh sidang jemaat di sana. Kiranya Tuhan meneguhkan, memberi penghiburan dan kekuatan mereka yang ditinggalkan. Damai sejahtera Tuhan Kau turunkan atas semua keluarga dan seluruh sidang jemaat-Mu di sana. Tuhan memberkati dalam pemakaman, kiranya Tuhan menolong dan memelihara sehingga semuanya sukses bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, bukalah hatimu, terimalah limpah berkat-Nya dari Allah Bapa Surgawi. Kasih sayangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Pulanglah di dalam naungan kasih sayangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampaikan persembahan saudara seperti biasa. Amin.